Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman awak media yang hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini saya kali kedua melakukan konferensi pers pada hari ini karena saat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan penting diketahui oleh publik, penting diketahui oleh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk saat ini. Informasi yang pertama adalah kira-kira 1,5 jam yang lalu kami menerima surat pemberitahuan dari BBLK Makassar. Hasilnya adalah ada 3 pasien yang dinyatakan positif. Jadi 3 pasien tersebut terkonfirmasi positif. Yang pertama adalah pasien 01 yang tadi pagi saya rilis bahwa masih menunggu hasil swab yang kedua, di mana hasil swabnya yang pertama negatif, hasil swab yang kedua yang tiba barusan ternyata positif. Berarti 01 harus melakukan swab 2 kali lagi negatif baru bisa dinyatakan sembuh. Pasien yang baru yang kami sebut dengan 13, inisial LA, perempuan, umur 41 tahun, alamat Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. PCR-nya positif tertanggal 25 April 2020, seperti yang saya sebutkan tadi, sumbernya dari BBLK Makassar. Riwayatnya seperti apa? Pasien LA ini atau pasien 13 ini rapid pertama positif pada tanggal 17 April 2020. Kemudian di screening oleh Puskesmas Kota Timur pada tanggal 18 April 2020 dan di rapid yang kedua. Ternyata di rapid yang kedua positif. Namun LA ini juga mengalami gejala sesak napas dan dirujuk ke RSAS Kota Gorontalo serta diambil swabnya pada tanggal 20 April 2020 dan tadi kami mendapatkan informasi dari BBLK Makassar bahwa LA ini positif. Riwayat kontaknya itu kami masih telusuri. Untuk saat ini masih sementara penelusuran epidemiologi. Yang bersangkutan sekarang sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu dan sebagai informasi keadaan umumnya baik. Yang berikutnya yang kami sebut dengan 14. Jadi total yang terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo sekarang ini berjumlah 14 orang. Yang 14 ini inisialnya SMM, perempuan, umurnya masih 26 tahun, di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. PCR kami dapati informasinya hari ini tanggal 25 April positif. Riwayatnya adalah SMM ini adalah anak dari salah seorang klaster goa atas nama KH, di mana pasien dengan hasil PCR negatif dan sempat dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu.
SMM hasil rapidnya positif dan dirujuk ke Rumah Sakit Alwi Sabu pada tanggal 15 April 2020. Kemudian diambil swabnya pada tanggal 20 April dan tadi pada tanggal 25 April dinyatakan positif. SMM ini sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu dan dalam keadaan yang baik. Sebagai informasi bahwa dari 14 total pasien terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo, kalau kita lihat persebarannya, Kota Gorontalo itu ada 6 orang, Kabupaten Gorontalo itu ada 1 orang, Kabupaten Bualemo 1 orang, Kabupaten Pohuwato 2 orang, Kabupaten Bondebolango 2 orang, Kabupaten Garut kosong, sehingga total 14 orang. Mungkin demikian informasi yang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan mohon maaf kalau nanti setiap saat kami bisa saja mengupdate kembali informasi-informasi ini, dan mohon kesediaan kepada teman-teman awak media untuk meneruskan informasi-informasi ini ke masyarakat kita. Ada yang perlu dikonfirmasi? Pak, Silakan. pasien 13 tadi Pak, pasien 13 tadi apakah ada riwayat perjalanan luar daerah? Pasien 13 sampai saat ini, sampai kemarin itu tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah. Setelah positif hari ini kami sudah hubungi puskesmasnya dan dari dinas kesehatannya untuk bisa di-tracking lebih ketat lagi karena hari ini hasilnya positif. Jadi yang bersangkutan tidak pernah ada keluar daerah atau ada kontak dengan pasien lain? Informasi terakhir sampai saat ini belum ada, tidak ada kontak atau tidak ada kontak, kami tidak tahu, tetapi belum tahu, tetapi perjalanan keluar daerah tidak ada. Pak, terkait dengan pasien 14, itu kan anak dari JT sebelumnya. Berarti si yang bersangkutan juga membawa atau bagaimana Pak? Bisa diinformasikan kepada kami? Secara epidemiologi, bahwa bisa saja orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini bukan berarti tidak ada virus yang ada di dalamnya, dan ini bisa menginfeksi siapa saja yang terkontak erat dengan yang bersangkutan. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kita semua, bahwa kita tidak tahu siapa yang orang tanpa gejala di antara kita. Begitu terkontak dengan kita, kemudian kita tidak menjaga jarak, kemudian kita tidak memakai masker, maka kita kemungkinan besar akan tertular. Orang yang bersangkutan tidak ada gejala, karena daya tahan tubuhnya mungkin bagus. Tetapi kita yang kebetulan daya tahan tubuh kita turun, atau kita punya penyakit komorbid, atau penyakit penyerta, maka kita bisa saja menjadi lebih parah daripada orang yang tanpa gejala tadi. Dan 14 ini memang adalah anak dari klaster Goa. Isolasi Pak kemarin? Iya, Klaster 2. sudah rapid positif tetapi hasil PCR-nya negatif. Ada lagi? Apakah data ODP dan PDP itu masih sama seperti kemarin atau ada? Ya, sebenarnya kami akan rilis itu pada sore hari. Tetapi karena informasi ini penting, maka kami dahulukan ini. Nanti mungkin teman-teman sekalian bisa masuk ke web kami. Kami akan rilis yang resmi ODP PDP seperti apa. Karena harusnya ini sore hari, tetapi karena ini penting diketahui oleh masyarakat, saya sebagai juru bicara gugus tugas mengambil berkonsultasi dengan teman-teman untuk ini secepatnya teman-teman ketahui untuk diinformasikan kepada masyarakat kita. Dokter, minta ketegasan dari dokter. Ini kan ada 2 kasus baru, 13, 14 ini kasus baru. Klasternya berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
Nah, kira-kira ada penegasan tidak untuk orang yang masih sholat berjamaah, baru pagi hari masih sering jalan-jalan, terus ke pasar, terus juga sore-sore masih sering belanja, itu kan ada penegasan tidak dari gugus tugas? Ya, saya pengambil keputusan itu ada di kepala gugus tugas ya, Pak, dalam hal ini Pak Gubernur. Tetapi saya bisa menilai, bisa memberikan informasi kepada masyarakat ini. Berulang-ulang saya informasikan di setiap rilis konferensi pers ini bahwa kita ini sementara transmisi. Dan transmisi ini bisa kita kasih putus, bisa kita putuskan ini. Caranya apa? Sederhana. Saya ulang-ulang tadi, jangan berkumpul. Kita tidak tahu di antara kita yang berkumpul ini ada yang OTG. Kita tidak tahu di mana kita berbicara, yang bersangkutan tidak pakai masker, bahwa dia OTG. Maka kita yang tadinya sehat menjadi terpapar dengan virus ini. Karena virus ini tidak jalan-jalan ini virus. Yang kasih jalan-jalan virus ini adalah orangnya. Orangnya jalan, virusnya jalan, dia batuk di situ, dia sebarkan di situ. Dia bersin di situ, dia sebarkan di situ. Dia pada saat ngomong atau berbicara dengan lawan bicaranya, dia sebarkan di situ. Ini mungkin penegasan saya dari sisi penanggulangan dan pencegahan daripada COVID-19 ini di daerah kita yang tercinta, Provinsi Gorontalo ini. Cukup ya? Satu lagi Pak, Satu. yang 01 tadi positif kembali. Nah, kira-kira ada maksudnya apa yang sebetulnya yang terjadi ke positif satu? Apakah penanganannya yang kurang tepat atau bagaimana Pak? Ya, sangat bagus. Ini yang masih kami tracking lagi, karena seperti saya rilis kemarin bahwa saudara dan 2 anak 01 ini positif juga dengan PCR yang kemarin. Jadi kita masih tracking lagi, kami sementara tracking secara epidemiologi kira-kira di mana unsur-unsur sampai 01 ini positif kembali. Yang jelas saat ini 01 dalam keadaan sehat, tetapi karena PCR-nya masih positif berarti masih ada virus yang ready pada saat ini yang bisa menularkan kepada orang lain. Makanya belum bisa dipulangkan. Cukup. Ya. Bagaimana dengan hasil swab test dari PDP yang meninggal kemarin? Apakah itu sudah keluar atau gimana? Soalnya kan kemarin di kata dokter itu masih menunggu hasil swab test. Ya. Ya, hasil daripada PDP itu masih kita menunggu. Ya, insya Allah nanti kami akan rilis tersendiri tentang hasil PDP ini. Oke, Cukup Pak. cukup ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.